Seperti biasa ya, aku mau bacain kisah dari salah satu follower Rute PTN buat kamu. Semoga kisah yang gue bacain ini bisa menginspirasi kamu ya. Jangan lupa pasang headset, besarin volumenya dan simak kisahnya. Sekitar bulan November, gak nyangka kalau bakal jadi penghujung tahun yang sedih banget. Ingat pas itu waktu lagi simulasi TO di sekolah. Dapat jatahnya siang. Pas selesai kebetulan aku lihat HP nih. Dan baca pesan kalau mama angkatku sudah gak ada. Aku dulu kecil gak dirawat sama orang tua. Aku dirawat orang tua angkatku karena ada beberapa problem. Dulu sempat dirawat nenek dari ibuku juga, tapi nenek dari ibuku meninggal karena usianya tua. Waktu itu masih kecil, belum ngerti apa-apa. Pernah dioper ke keluarga bapakku. Sedihnya gak lama ada masalah lagi sampai aku dan keluargaku gak dianggap bagian dari keluarga bapak. Bahkan sampai sekarang aku gak tahu keluarga bapak aku kayak gimana. Akhirnya aku dititipin ke budeku yang udah aku anggap dan aku panggil mama, dan suaminya yang juga aku panggil papa. Mereka gak punya anak karena masalah kesuburan. Tapi aku diperlakuin kayak anaknya sendiri. Mereka udah ngadopsi satu anak juga yang udah dewasa. Nama Nanda adalah nama pemberian yang mereka kasih dan mereka manggil aku pakai nama itu. Walau nama itu sama sekali gak ada di nama aku. Tapi aku senang dan sampai sekarang keluarga aku manggil pakai nama itu. Aku jadi orang baik berkat mereka, bahkan terlalu lembut. Sampai sekarang aku selalu nyoba ingat apa yang mereka ajarin. Salah satunya tiap berangkat ke sekolah, aku selalu berangkat pukul 5:30 tiap hari. Balik ke cerita awal, aku gak tahu reaksi aku harus gimana. Aku langsung blank, gak bisa mikir jernih pas dengar berita itu. Waktu aku selesai TO, bel pulang kedengeran beberapa menit setelahnya. Aku pulang, aku ganti baju dan pergi lagi. Sore itu jadi senja yang penuh air mata. Besoknya aku gak mau sekolah, tapi masih ada simulasi TO dan orang tua aku nyuruh aku buat sekolah. Dengan berat hati aku ke sekolah. Aku gak bisa ngomong apa-apa. Aku gak berani ngomong ke teman. Aku takut aku nangis sejadi-jadinya. Malu banget kalau dilihat nangis. Ada cewek yang aku suka di kelasku. Makin hari aku lihat dia, aku makin suka. Tapi di saat yang sama aku juga terlalu sedih buat ngobrol kayak biasanya. Aku tahu dia suka cowok di kelasku. Dan kadang aku nahan cemburu dan marah gak jelas. Jadi dah sedih, dicampur marah, dicampur cemburu. Gak tahu aku bakal jadi apa. Sampai bulan Desember aku ngerasa aku ditinggal sendiri. Aku jadi sering lihat cewek yang aku suka deket sama temen cowokku. Aku selalu nahan diri. Aku tahu aku punya ngecut banget. Bahkan pecundang. Yang aku rasain saat itu kayak aku dipepet buat terjun ke jurang yang tinggi. Dan ya, aku beneran terjun. Aku sampai di titik terendah di hidupku di mana masalah dan masa lalu aku ngisi kepalaku
dan siap meledak kapan aja. Aku sadar aku gak bisa kayak gini terus. Aku marah, sedih, cemburu, frustasi. Hingga akhirnya aku minta buat dicariin guru privat buat ngajar aku materi SBMPTN. Aku dikasih pressure yang bahkan aku belum pernah rasain sebelumnya. Soal-soal yang belum pernah aku lihat, jadwalnya juga kursus tiap Jumat, Sabtu, Minggu, atau bahkan di luar hari itu kalau ada tambahan jadwal. Frekuensi aku untuk bolos jadi makin sering. Tapi kali ini beda. Di perpustakaan aku belajar gak molor kayak biasanya lagi. Bolos sekolah atau malsuin izin juga pernah buat ngambil jadwal tambahan di kursus pas hari dimana mapelnya gak terlalu intens. Aku bahkan jadi bahan julid gara-gara banyak bolos. Dan gara-gara aku mulai berubah. Jujur, aku kecewa banget sama temen aku yang kayak gitu. Akhirnya aku jadi enggan. Aku sadar aku juga agak tambah songong dan agak cringe. Tapi aku gak peduli lagi, asal emosi aku bisa reda. Ya, walau kadang ada masalah yang datang, yang juga bikin aku sama cewek yang aku suka jadi jauh. Sampai sekarang aku selalu nyoba minta maaf, tapi kayaknya dia marah banget. Lalu ada corona outbreak, aku dengar jadwal UTBK diundur dan adanya pemotongan pemotongan bagian TPA, materi TPA. Jujur, aku marah sama kesel. Tapi aku gak ngerasa usaha aku jadi sia-sia. Ternyata malah sebaliknya, yang aku lakuin di rumah penuh setiap hari sama belajar. Terus aku juga ngerjain soal tryout, TPS, dan hasilnya buat aku memuaskan. Di salah satu platform TO aku juga pernah dapat 20 besar dari sekitar 100.000 orang. Dan itu bikin aku seneng banget. Hingga UTBK aku udah nyelesain sekitar 200 paket TO. Beberapa paket itu termasuk TPA. Oke, lanjut cerita. Sampai H-17 UTBK ini benar-benar stres. Aku gak tahu gimana, tapi bisa-bisanya aku jatuh dari lantai 2. Walau lukanya gak parah. Aku jadi susah jalan, layar HP aku juga rusak gara-gara itu. Aku benar-benar terisolasi dari dunia luar. Aku biasanya minjem HP ibu buat ngontakin teman kalau ada perlu sama tanya-tanya. Tapi sisi positifnya pas HP aku rusak, intensitas belajar aku jadi naik. Semula sejam tiap hari jadi 10 jam dibagi 4 kali istirahat. Tapi seminggu kemudian HP aku waras. Tapi aku mulai hilang ketertarikan sama yang namanya HP. Aku jadi lebih sering baca buku gara-gara kejadian itu. Hari UTBK aku dapat sesi siang. Aku gak mau bawa motor atau mobil. Aku minta diantar dan dijemput pas pulang. Gak tahu kenapa, manja banget kan. Pas aku ngerjain soal, aku zoning out, alias udah kayak biksu bersemedi tahun-tahun. Ya seperti biksu yang bersemedi bertahun-tahun. Aku gak ngerasa soalnya susah.
Banyak yang bilang model soalnya beda sama TO-TO yang dikerjain. Tapi aku udah pernah nemu soal kayak gini. Jadi ya aku gak protes-protes amat. Selesai UTBK aku capek sejadi-jadinya. Baru kali ini gak kayak TO-TO biasanya yang tiap hari bisa ngerjain 6 paket. Tapi kali ini aku lelah, bahkan puyeng pas keluar ruangan. Jujur aja aku tuh takut tiba-tiba keluar jadi ODP. Oh iya, aku lupa. Aku ambil pendidikan dokter di Unair buat pilihan 1 dan UI buat pilihan 2. Bener kok, gak kebalik. Gila emang ya. Sejujurnya aku dulu mau masuk UI sih di pilihan pertama. Gara-gara aku mau bareng cewek yang aku suka. Tapi dia gak jadi masuk sana dan milih UGM. Yang buat aku jadinya milih UGM. Aku gak mau masuk UGM karena beberapa alasan. Maaf, maksudnya alasan. Jujur sih sampai sekarang aku ngarep dia ngelirik aku dan jadi deket sama aku lagi. Walau yang aku lakuin dulu juga salah aku. Dah ya, segitu aja gue. Gak minta simpati kayak gitu. Mau nyeritain kerja keras, suka duka, keluh dan kesah selama ini yang kependem gitu. Gak banyak orang tahu dan gak cerita semuanya. Mungkin teman ya ada yang sadar, kayaknya siapa sih sebenarnya yang punya kisah. Nih ya pesan buat adik-adik angkatan di bawah yang lagi berjuang. Berhenti ngandelin orang lain dan perhatikan kelebihan di diri kamu yang gak orang lain punya. Dan kalau ada masalah berat, gak apa-apa, jangan sedih atau nyesel buat hidup. Justru cerita sedihmu bakal jadi buku yang indah buat dibaca. See you di next episode.